Mari kita buka video ini dengan satu buah pertanyaan menarik yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Yaitu, apakah Sukuna sekarang sudah mati secara permanen? Atau dia masih bisa hidup walaupun hanya dengan satu jari saja yang tersisa? Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa breakdown atau detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Bakuatam Jujutsu Kaisen chapter yang terbarunya minggu lalu, yaitu chapter yang ke-268. Sekaligus sedikit potongan prediksi cerita singkat yang nantinya bisa saja terjadi di dalam cerita manga JJK ini. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan kita pada minggu ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Yap, seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, bahwa meskipun ending dari manga JJK ini adalah ending yang sangat bahagia, tapi kenyataannya ending dari manga JJK ini bukanlah ending yang terbaik dan juga bukan ending yang sangatlah kita harapkan. Mengingat tempo dari cerita yang terlihat pada akhir kematian Ryomen Sukuna berjalan dengan sangat cepat sekali dan juga terkesan sedikit dipaksakan. Apalagi proses kematian dari Sukuna ternyata terlalu mudah. Padahal kita sama sekali belum pernah diperlihatkan bagaimanakah jika Sukuna dan juga Yuji Tadori berduel untuk bisa adu domain expansion, sama seperti ketika bertarung melawan Yuta ataupun ketika bertarung melawan Gojo Satoru. Hal itulah yang membuat sebagian besar dari para pembacanya sekarang malah menjadi sedikit kecewa walaupun Sukuna sudah berhasil dikalahkan. Mengingat cara mati dari Sukuna ternyata tidaklah jauh berbeda dengan proses kematian dari raja terakhir yang ada pada anime Kimetsu no Yaiba, yaitu Kibutsuji Muzan. Bedanya, Muzan mati dengan cara yang konyol, yaitu kembali menjadi bayi, lalu tubuhnya pun seketika langsung menjadi terbakar habis hingga sama sekali tidak bersisa. Sedangkan cara mati dari Sukuna berubah menjadi makhluk kutukan kecil yang bentuknya mirip seperti kotoran atau mirip seperti Po. Lalu ketika energi kutukan dari Sukuna sudah habis, maka jiwa dan juga bentuk fisik dari Sukuna sekarang langsung terbakar habis hingga semuanya menjadi debu. Pertanyaannya, apakah Sukuna sekarang sudah benar-benar mati? Atau masih ada harapan bagi seorang Ryomen Sukuna untuk dapat bisa membangkitkan jiwanya lagi, entah dengan cara apapun itu? Nah, kebetulan jawaban atas pertanyaan di atas ternyata sudah pernah disampaikan kepada kita semua di dalam cerita mangganya. Melalui sebuah potongan dialog singkat yang kebetulan sedang dilakukan oleh Megumi tepat sebelum Sukuna bisa keluar dari dalam tubuhnya atau tepat sebelum Sukuna bisa terbunuh. Intinya, Megumi berkata seperti ini kepada Sukuna. Sukuna, kenapa dirimu terlihat sangat panik sekali? Apakah karena Yuji telah menghancurkan 19 jari dari dirimu dan sekarang hanya tersisa satu buah jari saja? Karena jika hanya dengan menggunakan satu jari saja, atau jika hanya tersisa satu jari saja, maka kau pun tidak akan pernah bisa untuk dapat bereinkarnasi lagi. Yang artinya, mulai dari detik ini, kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa bertahan, ataupun kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa kembali. Nah, berdasarkan dialog dari Megumi kepada Sukuna di atas, maka seharusnya sekarang jawabannya sudah jelas bahwa Sukuna tidak akan pernah bisa kembali. Tapi masalahnya, Megumi sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tubuh dari Yuji terdapat satu buah jari lagi yang sejak awal sudah disegel oleh Kenjaku di dalam tubuh dari Yuji dengan niat untuk dapat menciptakan Yuji. Yang artinya, sekarang terdapat total ada 2 jari dari Sukuna yang saat ini masih tersisa dan juga masih menyimpan jiwa dan juga ingatan dari Sukuna. Berdasarkan hal itu, maka menurut rangkuman kami, jika cerita dari manga JJK ini nantinya akan kembali dilanjutkan setelah manga JJK bagian yang pertamanya sudah tamat, maka masih ada harapan bagi Sukuna untuk dapat bisa dibangkitkan lagi walaupun dengan menggunakan cara yang berbeda. Apalagi pada akhir kematian dari Sukuna, Yuji pun sudah pernah berkata seperti ini kepada Sukuna, bahwa aku adalah kamu dan juga kamu adalah aku. Jadi jika nanti dirimu terlahir kembali, maka cobalah untuk bisa menjadi baik, bukan menjadi makhluk kutukan sama seperti sekarang. Nah, dari dialog itu, maka sebenarnya sudah dapat kita simpulkan
bahwa GG dengan sengaja menyisakan satu buah petunjuk terakhir tentang kebangkitan atau kehidupan dari Sukuna jika memang itu dibutuhkan. Dengan cara membangkitkannya lagi di dalam tubuh dari Yuji, tapi kali ini menjadi makhluk yang jauh lebih baik atau menjadi Sukuna yang sangat jinak. Karena sekali lagi, itulah yang dikatakan secara langsung oleh Yuji ketika Sukuna sudah berubah menjadi debu. Bukan hanya sekedar omong kosong belaka, atau bukan hanya sekedar teori liar. Simpelnya, sama seperti manga Boruto atau sama seperti manga Naruto, di mana Yuji bisa saja menjadi pemilik kekuatan dari Sukuna yang baru. Atau perumpamaan simpelnya, Yuji bisa saja menjadi Jinchuriki dari seorang Ryomen Sukuna. Sama seperti Boruto yang menjadi wadah bagi jiwa dari Momoshiki. Ya, apapun itu, yang jelas, pertanyaan dari kita semua tentang nasib dari Sukuna sekarang akhirnya sudah terjawab. Bahwa walaupun Sukuna sudah kalah secara permanen, tapi faktanya, jiwa dari Sukuna belum sepenuhnya hilang. Karena masih ada satu jari yang disembunyikan oleh para penyihir dari sekolah Jujutsu di tempat yang sangat dirahasiakan. Dan juga masih ada satu jari lagi dari Sukuna yang sekarang tersimpan dan juga tersegel di dalam tubuh dari Yuji. Ketika Kenjaku melakukan eksperimen kepada tubuh dari Yuji tepat di dalam kandungan. Nah, tentu saja semua hal tersebut adalah sebuah keuntungan. Karena jika pada akhirnya Yuji, Megumi, dan juga Nobara nantinya akan kembali bertarung melawan Master Tengen versi merger sempurna, maka kekuatan baru dari mereka bertiga bisa saja digunakan menjadi senjata utama untuk dapat mengalahkan merger Tengen dengan waktu yang sangat cepat. Di satu sisi, Yuji memiliki teknik domain expansion baru dan juga Yuji memiliki kemampuan dari Sukuna. Sedangkan Megumi bisa menggunakan kekuatan dari teknik 10 bayangannya dengan cara yang sama seperti Sukuna. Bahkan bukan sebuah hal yang mustahil jika untuk saat ini Megumi sudah bisa menyempurnakan teknik domain expansionnya sendiri setelah menjadi wadah dari Ryomen Sukuna. Ditambah dengan adanya Nobara sebagai karakter support, maka urusan untuk dapat menghancurkan atau menyerang jiwa dari para lawannya sekarang menjadi jauh lebih mudah lagi. Oh iya, sebelum kami tutup video pada hari ini, maka terdapat beberapa informasi menarik lainnya yang sebenarnya sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, GG Akutami sudah menyiapkan manga terbarunya untuk dapat menggantikan cerita dari manga Jujutsu Kaisen. Hal itu pun dapat kita ketahui sama-sama dari jawaban interviewnya tepat pada waktu 1 bulan yang lalu di dalam majalah Weekly Shonen Jump. Yang artinya, walaupun pada akhirnya manga JJK nantinya akan tamat dalam waktu kurang dari 3 minggu, namun sepertinya GG tidak akan libur terlalu lama. Mengingat dia akan langsung melanjutkan karya manga terbarunya lagi masih pada tahun 2024. Sayangnya, kita pun sampai saat ini masih belum tahu, yaitu manga baru seperti apakah yang nantinya akan dibuat oleh GG Akutami Sensei. Apakah itu adalah manga kelanjutan dari manga Jujutsu Kaisen, yaitu JJK bagian yang keduanya, sama seperti manga Chainsaw Man? Atau malah merupakan manga baru lagi yang memiliki tema baru dan juga sangatlah jauh berbeda dengan JJK ini? Kurang lebih mirip seperti Ken Wakui, di mana setelah manga Tokyo Revengers tamat secara permanen, maka dia pun langsung membuat sebuah manga baru lagi yang berjudul Nengai no Astro. Nah, itulah semua topik pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah cerita kelanjutan dari manga Jujutsu Kaisen chapter yang ke-269-nya, maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya tepat pada hari Kamis sore besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.